Ya, selamat siang pemirsa. Laboratorium Gerakan Perubahan atau LAGA, bimbingan teknis dan pendidikan politik Partai Nasdem yang ditujukan untuk para pengurus kader DPW dari Provinsi Sumatera Utara sudah berlangsung sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 8:30. Dan tadi pemirsa, Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem yakni adalah Saan Mustafa juga memberikan begitu untuk pengarahan serta membuka. Dan ada sejumlah poin-poin penting yang sudah kami rangkum, diantaranya terkait dengan bahwa bimbingan teknis dan pendidikan politik yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni adalah Surya Paloh. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan untuk loyalitas, kapasitas, dan juga ideologi dari setiap kader Nasdem untuk menghadapi kontestasi pemilu pada 2029. Selain itu juga pemirsa tadi meng-highlight apa yang disampaikan oleh Saan Mustafa bahwa konsolidasi dan sinergi kekuatan partai ini diharapkan bisa meningkat antara struktur legislatif dan juga eksekutif. Tetapi satu yang menarik adalah terkait bahwa Sumatera Utara ini ditargetkan begitu menjadi basis kemenangan dari Partai Nasdem untuk tahun 2029. Oleh karena itu pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Gubernur ABN Partai Nasdem yakni adalah Ibu Nining Indra Saleh yang kita akan berbincang langsung seperti apa pendidikan politik dan juga bimbingan teknis yang akan berlangsung dari 26 September sampai 28 September 2025 ini. Selamat siang Ibu Nining, terima kasih. Mbak. Ya. Terima kasih sekali Bu untuk waktunya. Ibu boleh diceritakan begitu apa itu Bu tujuan utama dari pelaksanaan untuk BIMTEK ini bagi para kader dan juga anggota begitu dari setiap kader dari Partai Nasdem ini. Ya, baik Mbak. Jadi pada hari ini tadi kita sudah membuka bimbingan teknis Laga Perubahan ini angkatan yang ke-8. Setelah 7 angkatan ke-9 setelah 8 angkatan sebelumnya sudah dilakukan dan hari ini adalah giliran dari Sumatera Utara. Jadi mengapa dikatakan ada laga perubahan, laboratorium perubahan? Namanya saja laboratorium Pak, Mbak. Jadi mereka hadir di sini, ini ada 3 kekuatan penting di sini. Yang pertama tentu para anggota dewan, baik di tingkat DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Begitu juga dari struktur partai. Struktur partainya adalah mereka pengurus dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Jadi ini adalah satu model pelatihan yang mengkonsolidasikan baik mereka yang sudah duduk di lembaga legislatif maupun mereka yang ada di struktur partai. Dan tentunya yang mempunyai eksekutif, para kepala daerah itu biasanya juga hadir di dalam forum ini. Nah, tujuan dari forum ini adalah kegiatan ini dilakukan di dalam rangka konsolidasi membangun kekuatan partai dengan cara menganalisis lebih jauh dari dapil-dapil para anggota DPRD kabupaten maupun kota. Jadi mereka kan punya dapil, punya basis di dapilnya. Nah, ini arahnya kita adalah memperkuat basis di dapil masing-masing. Jadi nanti lebih banyak kepada diskusi kelompok antara para anggota DPRD dan DPR RI dari dapil tersebut beserta struktur partainya. Mereka akan duduk bareng, berkonsolidasi bareng dan membuat rencana-rencana ke depan kiranya program apa saja yang bisa dibangun di wilayah tersebut agar masyarakat merasakan kehadiran Partai Nasdem di dapil tersebut seperti itu. Jadi mereka kita sudah mempunyai namanya program aksi partai yang itu direkomendasikan oleh Kongres Partai Nasdem ketiga 2024 yang lalu. Di antaranya program-program andalan yang harus menjadi perhatian dari masing-masing anggota DPR RI, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota misalnya. Nasdem Rumah Pangan, Nasdem Rumah Perempuan, restorasi sanitasi. Kemudian juga ada Nasdem Excellence Center, itu khusus untuk kebutuhan membantu para kepala daerah kita yang sudah terpilih dalam pilkada yang telah lalu. Jadi ini ada program andalannya dari DPP yang sudah disepakati dalam Kongres. Kemudian ini nanti akan diurai lebih lanjut di dapil masing-masing, di wilayah masing-masing, di basis masing-masing. Nah, tadi kenapa laboratorium itu? Jadi menganalisis, mempelajari
kondisi dapilnya dan kira-kira solusinya apa ya yang bisa dilakukan oleh para anggota legislatif tadi dan duduk bersama-sama struktur partai. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa mereka misalnya anggota legislatif bekerja sendirian dan struktur partai juga tidak bisa sendirian. Tapi bagaimana ini mereka bersatu. Oleh karena itu di sini dikonsolidasikan melalui bimbingan teknis ini, makanya mereka hadir bersama-sama di sini untuk bagaimana mendesain suatu program pembangunan tadi yang ada 6 program aksi itu nanti dilaksanakan setelah mereka pulang dari sini, dan kita juga akan melihat ya kira-kira program apa yang akan Anda lakukan nanti setelah kembali dari sini. Di situ juga sudah ada list-listnya, dan mereka setelah pulang ke dapil ini akan menjadi program bersama antara anggota legislatif dan struktur partai, mengajak juga masyarakat di basis dapilnya mereka begitu ya. Baik. Terima kasih sekali Bu Nining untuk waktunya. Jadi memang ternyata memang dari proses untuk bimbingan teknis dan juga pendidikan politik ini untuk penguatan bagi setiap para kader, betul ya Bu ya. Jadi itu dia pemirsa, memang untuk proses begitu baik untuk bimbingan teknis dan juga pendidikan politik dari laga Partai Nasdem yang ditujukan untuk para kader di Provinsi Sumatera Utara ini diharapkan ini bisa meningkatkan begitu untuk loyalitas dan juga seperti yang disampaikan bahwa untuk meningkatkan konsolidasi penguatan bagi setiap para kader. Kembali ke studio. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Bianca Sumedep atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.